Warga Kukusan, Depok, Jawa Barat digegerkan oleh penemuan jasad terbungkus kantong sampah berwarna hitam yang diletakkan di kolong tempat tidur di dalam sebuah kamar kos pada Jumat pagi. Polisi yang datang ke lokasi langsung memeriksa jasad tersebut dan ditemukan luka tusuk di bagian dada serta leher korban. Korban diketahui adalah MNZ, usia 19 tahun, mahasiswa FIB Universitas Indonesia, jurusan sastra Rusia. Korban pertama kali ditemukan oleh kerabat yang datang ke kamar kos untuk memeriksa keberadaan korban. Pasalnya korban tidak dapat dihubungi oleh rekan-rekannya. Pihak kepolisian tidak butuh waktu lama untuk menangkap pelaku AAB yang tidak lain teman sekaligus senior korban di kampus. Pelaku ditangkap di kamar kosnya dengan barang bukti senjata tajam dan barang-barang milik korban. Pada saat kita temukan itu mayat itu dibungkus kantong sampah hitam itu, kantong sampah hitam dibungkus 2 lapis. Untuk lukanya di mana aja sih, Pak? Di dada ada lumayan banyak. Artinya lebih dari satu ya Pak? Lebih tusukannya. Kejadiannya hari Rabu dan maghrib lebih kurangnya. Sementara kan pelaku masih kita periksa. Tim instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur telah melakukan autopsi terhadap jenazah mahasiswa UI berinisial MNZ berusia 19 tahun yang menjadi korban pembunuhan oleh seniornya. Luka mendalam pun dirasakan oleh pihak keluarga saat melihat peti jenazah korban. Sejumlah petugas kepolisian dan pihak kampus UI pun turut mendampingi keluarga selama proses autopsi berlangsung. Ya kita ikuti proses hukumnya berjalan. Kami sih begitu aja. Kalau memang dia harus dihukum berat, ya beratnya, tapi tetap keluarga tadi dari ibu korban meminta supaya dihukum seberat-beratnya. Polisi langsung meringkus pelaku yang merupakan senior korban di kampus dan kini kasusnya ditangani oleh petugas kepolisian Metro Depok. Tim Liputan, CNN Indonesia. Halo, good morning. Gimana kabarnya pemirsa di Sabtu pagi ini? Semoga semangat terus gitu ya. Karena biasanya kalau Sabtu ini kan punya banyak aktivitas, kumpul bareng keluarga gitu kan. Misalnya mungkin habis kemarin seminggu kerja gitu kan, mau di rumah aja juga asik sih, bersih-bersih rumah gitu kan. Nonton Good Morning juga bisa ya, karena kami punya banyak referensi untuk Anda selain juga update soal peristiwa. Saya Daniar Akhri. Dan saya Rizky Arisnanda, kita mulai Good Morning sekarang. Kita lanjut lagi dengan informasi yang satu ini. Salah satu konten kreator Batam, Kepulauan Riau, menemukan 4 orang yang diduga jaringan sindikat sumbangan fiktif yang menggunakan foto anak penderita pneumonia tiroid. Iya, jadi para terduga pelaku ini disebut kerap beraksi di sejumlah titik lampu merah dengan membawa spanduk yang dilengkapi dengan foto seorang anak yang tidak mereka kenal. Momen longsor yang menghantam ruas jalan raya di Dehong, Yunnan, Tiongkok terekam kamera CCTV. Sementara 11 orang terkonfirmasi tewas akibat tanah longsor yang melanda wilayah Pegunungan Reka, Georgia pada Kamis. Rekaman kamera CCTV menangkap momen tanah longsor yang terjadi di Jalan Raya Provinsi Yunnan, Tiongkok pada 28 Juli. Longsor terjadi karena banjir parah imbas topan Doksuri. Longsoran membawa tanah, lumpur dan menumbangkan pepohonan. Aliran banjir pun seketika menutupi ruas jalan ini. Sebuah mobil yang sedang melintas di jalanan Heilongjiang, Tiongkok terperosok ke sebuah lubang pada Jumat. Lubang ini terbentuk akibat jalan amblas usai diterjang topan Doksuri. Warga yang berada di sekitar lokasi berusaha menyelamatkan penumpang maupun sopir yang terjebak. Sebelumnya, pemerintah setempat telah memperingatkan sisa-sisa kerusakan akibat topan Doksuri masih ada dan meminta warga untuk tetap waspada. Tanah longsor juga terjadi di lokasi wisata dan pendakian gunung di Raca, Georgia pada Kamis. Hingga Jumat siang, 11 orang terkonfirmasi meninggal. Otoritas setempat memprediksi angka ini akan bertambah, sementara puluhan pendaki lainnya masih belum ditemukan. Sejumlah desa yang berada di kawasan ini juga tertimbun tanah dan lumpur yang diperkirakan diterjunkan untuk mengevakuasi para korban. Selain itu, alat berat dan anjing pelacak juga dikerahkan untuk memudahkan pencarian.
Ahli geologi setempat menyebut tanah longsor yang menimbun desa Shofi merupakan bencana alam terparah sejak gempa bumi yang mengguncang Georgia pada tahun 1991. Intensitas hujan yang tinggi membuat jalan di beberapa negara ambles. Peristiwa ini bahkan memakan korban jiwa. Kisah lain juga datang dari seekor anjing yang berlarian di jalan raya hingga sempat tertabrak truk. Dan informasinya akan sekaligus menutup Good Morning hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision dan IndiHome TV. Saya Rizky Harisnanda. Dan saya Daniar Akhri pamit. Have a good weekend. Stay happy and healthy. Sampai jumpa. Seekor anjing membuat lalu lintas Interstate 95 Philadelphia, Amerika Serikat sibuk akibat tingkahnya. Anjing ini terlihat sudah memasuki jalanan sejak pukul 7.20 pagi waktu setempat. Menurut WPVI TV, anjing sempat tertabrak oleh sebuah truk besar selama pengejaran tetapi tampaknya tidak terluka dan terus berlari setelahnya. Polisi Pennsylvania pun akhirnya berhasil menepikan anjing dari sisi jalan raya. Selanjutnya mereka membawa anjing yang belum diketahui asal-usulnya ini ke pusat hewan peliharaan untuk diperiksa. Wilayah Vermont, Amerika Serikat